Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 9 episode 9 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di sebuah dunia yang penuh misteri dan bahaya, terlihat Lindong berdiri di tepi sebuah danau luas yang tampak tenang. Tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan Yuan, kekuatan magis yang memungkinkannya bergerak dengan lincah di bawah air, seperti seekor ikan yang meluncur dengan cepat. Tanpa ragu, ia menyelam lebih dalam ke dalam danau berusaha mencapai dasarnya. Meski dari luar danau tampak besar, ketika Lindong menyelam, ia segera menyadari bahwa danau ini lebih dari sekedar danau biasa. Danau ini adalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan misterius. Begitu pandangannya menembus kegelapan di bawahnya, danau itu tampak seperti mulut besar dari makhluk yang menakutkan, seperti jurang tanpa dasar. Sensasi ini menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri Lindong. Namun ia terus bergerak maju. Yang paling mengejutkan, meskipun energi kehidupan sangat padat di tempat ini, Lindong tidak menemukan satupun makhluk hidup di air danau ini. Bahkan ikan-ikan kecil yang biasanya ada di mana-mana tak terlihat di sini. Keheningan yang tak wajar melingkupi sekitarnya, membangkitkan kewaspadaan dalam dirinya. Lindong menyebarkan energi mentalnya, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan atau bahaya, tetapi yang ia temukan hanyalah kekosongan. Ketika ia semakin mendekati dasar danau, Lindong merasakan perubahan suhu yang signifikan di air sekitar. Ia bahkan berpikir kalau danau ini benar-benar aneh. Meskipun merasa aneh, tetapi ia tidak berhenti untuk menyelam. Sebaliknya, rasa penasaran mendorongnya untuk menyelam lebih dalam. Setelah sekitar 10 menit, sebuah cahaya merah menyala muncul di kejauhan, seolah memanggilnya. Pada saat yang sama, suhu air di sekitarnya semakin panas, membuatnya semakin waspada. Cahaya merah itu semakin membesar saat Lindong mendekat, dan ia menyadari bahwa sumber cahaya tersebut adalah lava yang menggelegak di dasar danau. Pemandangan aneh ini membuatnya tertegun. Lava panas yang berada di bawah air dingin, sesuatu yang seharusnya mustahil. Suara gemericik dari lava yang naik memenuhi udara, sementara air di sekitarnya mulai mendidih. Lindong menatap lava tersebut, heran dan bingung. Rasa heran ini membuat sebuah pertanyaan muncul di kepalanya. Ular iblis berkepala 3 mengatakan bahwa serum kelahiran spiritual inti ada di dasar danau ini. Tetapi di mana itu? Mungkinkah ular itu berbohong padaku? Meski ada lava yang misterius di hadapannya, ia tidak merasakan fluktuasi energi yang menunjukkan keberadaan harta karun tersebut. Pikir Lindong merajut alisnya. Namun, ia cepat menggelengkan kepala. Ular iblis berkepala 3 mungkin licik, tapi ia tahu bahwa kebohongan seperti ini terlalu mudah untuk dibongkar. Jika memang ia dibohongi, Lindong pasti akan memberikan balasan yang menyakitkan. Maka dari itu, tanpa ragu, ia memanggil kuali pembakaran langit, artefak yang telah menjadi pelindungnya. Setelah memasuki kuali, ia mengarahkan benda itu untuk menyelam ke dalam lava panas. Guyuran keras terdengar saat kuali menembus lava tanpa kesulitan, sehingga Lindong pun menarik nafas lega karena sesuai tebakannya memang ada sesuatu di balik lava ini. Energi mentalnya dengan cepat menyebar, menembus lava dan mengungkap pemandangan yang tersembunyi. Sebuah alun-alun besar muncul di balik lava, bebas dari cairan panas maupun air danau. Batuan merah menyala tersebar di seluruh permukaan alun-alun, memancarkan aura kuno yang menandakan tempat ini telah ada sejak lama. Lindong kemudian melompat keluar dari kuali dan mendarat di alun-alun itu. Tempat ini jelas buatan manusia, meskipun tersembunyi di bawah lava. Lindong tampak merasa penasaran siapa yang bisa membangun sesuatu seperti ini. Namun, pikirannya segera teralihkan saat ia merasakan gelombang energi kehidupan yang luar biasa kuat dari kejauhan. Dengan cepat, ia berlari menuju sumber energi itu. Setelah beberapa menit, Lindong tiba di pusat alun-alun di mana sebuah kolam batu besar berdiri. Di dalam kolam, lava merah menyala masih mengalir, namun yang paling menarik perhatiannya adalah bintik-bintik cahaya hijau giok yang terus muncul dari dalam lava. Cahaya-cahaya itu berkumpul satu kaki di atas permukaan lava, membentuk gumpalan cairan hijau giok seukuran telapak tangan. Melihat hal demikian, Lindong pun berspekulasi kalau cairan ini adalah serum kelahiran spiritual inti. Menurutnya, cairan hijau ini adalah harta karun langka yang terbentuk dari kekuatan bumi, penuh dengan energi kehidupan yang sangat kuat. Dengan benda ini, kultivasinya akan meningkat pesat.
Meski tergoda oleh harta itu, Lindong tidak kehilangan kewaspadaan. Ia tahu bahwa mendapatkan harta karun seperti ini tidak akan mudah. Pasti ada jebakan atau bahaya tersembunyi di sekitar kolam itu. Sebab jika tidak, mengapa ular iblis berkepala 3 tidak mengambilnya sendiri? Dengan penuh kehati-hatian, Lindong mengamati sekelilingnya. Ia memperhatikan dengan seksama setiap inci tanah merah terang di sekitarnya, dan setelah beberapa saat ia menemukan sesuatu yang aneh. Di sana terlihat ada garis-garis cahaya merah yang sangat redup tersebar di tanah di sekitar kolam batu. Garis-garis ini hampir tidak terlihat, menyatu dengan tanah merah terang di sekitarnya. Namun, Lindong segera menyadari bahwa garis-garis ini membentuk sebuah formasi besar yang melindungi kolam tersebut. Meskipun ia tidak bisa merasakan bahaya langsung dari formasi ini, ia tahu bahwa jebakan yang paling mematikan adalah yang paling sulit dideteksi. Setelah berpikir sejenak, Lindong memanggil mayat iblis yang pernah ia peroleh dari daerah iblis unik. Dengan gerakan cepat, ia mengarahkan mayat itu menuju kolam batu untuk menguji formasi tersebut. Namun, saat mayat itu mendekati kolam, garis cahaya merah menyala tiba-tiba muncul dan dengan cepat menghantam mayat tersebut. Maduar! Dengan suara ledakan, tubuh mayat iblis itu langsung berubah menjadi abu hingga membuat Lindong terkejut. Lindong menyadari bahwa mayat iblis itu sangat kuat, bahkan serangan dari ahli tahap awal kehidupan yang mendalam pun tidak bisa menghancurkannya. Namun, formasi ini menghancurkannya dalam sekejap. Lindong merasa beruntung karena tidak terburu-buru. Jika ia nekat mencoba mengambil serum kelahiran spiritual inti tanpa waspada, ia pasti akan mengalami nasib yang sama seperti mayat iblis itu. Ular iblis berkepala 3 pasti tahu tentang jebakan ini dan sengaja tidak memperingatkan Lindong. Namun, Lindong bukan tipe orang yang akan menyerah dengan mudah. Setelah berpikir sejenak, ia tersenyum dingin. Dengan lambaian tangannya, kuali pembakaran langit terbang menuju kolam batu. Saat kuali itu mendekat, mulut kuali bergetar dan sosok yang sangat lemah dan menyedihkan terlempar dari dalamnya. Di tengah panasnya kolam lava, terdengar suara gesekan udara yang keras. Maus! Lindong terbang tinggi dari kuali langit terbakar, melayang dengan tubuhnya yang melemah. Di udara, nampak Lindong yang memperlihatkan senyum liar. Meski tubuhnya berlumuran luka, ada seberkas kegembiraan yang melintas di wajahnya, seolah-olah dia baru saja bebas dari neraka. Namun, keceriaan di wajah Lindong hanya berlangsung sejenak. Saat ia mendarat dan pandangannya bertemu dengan ular iblis berkepala 3, seketika senyum di wajah ular iblis itu perlahan menghilang. Sementara itu, Lindong nampak dengan wajah tenang yang berdiri tidak jauh darinya. Senyum tipis Lindong seolah menjadi pertanda bahwa rencana ular iblis itu telah gagal total. Sehingga rasa takut yang lama terpendam tiba-tiba muncul di hatinya, seolah dia menyadari bahwa berada di sini adalah kesalahan besar. Melihat keberadaan Lindong ini membuat mata ular iblis melotot saat ia melihat pemandangan di sekitarnya. Di depannya, kolam batu lava yang besar dan sangat panas berdiri dengan angkuh. Pupil matanya menyempit dan jantungnya seolah berhenti berdetak sejenak. Tempat ini, dia sangat mengenal tempat ini. Kolam batu lava ini bukanlah kolam biasa, melainkan tempat yang penuh dengan bahaya yang telah menelan banyak jiwa kuat. Dia pernah hampir binasa di sini sebelumnya. Rasa takut menyelusup ke dalam dirinya, seolah tanpa disadari sebuah kutukan marah terlontar dari mulutnya. Saat ini, amarah bercampur ketakutan menggema di sekeliling saat dia mengumpulkan energi dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, dia bergerak cepat mencoba melarikan diri dari tempat mengerikan ini. Tubuhnya yang besar mulai berguncang, tanda bahwa dia tidak ingin mengambil resiko lebih lama di dekat kolam tersebut. Namun, Lindong yang berdiri di dekatnya hanya memperhatikan dengan tenang. Senyumnya tidak pudar sedikit pun saat ia melihat ular iblis itu mencoba melarikan diri. Di sekeliling kolam, garis-garis merah samar tiba-tiba berkedip, membentuk formasi besar yang segera mengeliling mereka. Mangung! Sebuah sinar cahaya merah menyala dengan cepat, menembus udara dan melesat menuju ular iblis yang mencoba kabur. Kecepatannya luar biasa, seolah tidak ada waktu bagi siapapun untuk menghindar. Hal ini jelas membuat ular iblis berteriak dengan ketakutan yang mendalam. Tapi sebelum ia bisa berbuat banyak, sinar cahaya itu menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Tubuh ular iblis berguncang hebat, darah segera menyembur dari mulutnya. Salah satu lengannya mulai menghitam dan terbakar seiring dengan sinar cahaya itu yang perlahan merusak bagian tubuhnya. Dalam keputusasaannya, ular iblis hanya menatap lengannya yang terbakar dan tanpa pikir panjang. Dengan tangan satunya yang masih tersisa, dia memotong lengan yang terinfeksi. Lengan itu jatuh ke tanah, tetapi sebelum sempat menyentuh tanah, lengan tersebut berubah menjadi abu, termakan oleh sinar cahaya merah itu. Lindong yang menyaksikan pemandangan yang mengerikan ini dari luar formasi terkejut. Kekuatan formasi itu jauh lebih menakutkan dari yang ia perkirakan.
Di sana, tampak ular iblis itu menyeringai sambil memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya yang perkasa kini menjadi lemah, namun formasi di sekelilingnya tidak memberi belas kasihan. Garis-garis merah menyala sekali lagi berkedip, kali ini lebih banyak. 3 sinar cahaya merah datang bersamaan, menyerang ular iblis berkepala 3 yang sudah sekarat. Dengan amarahnya yang sudah tidak terkendali, ular iblis berteriak dan berkata, "Lindong, sialan, aku akan merobekmu menjadi ribuan keping." Meskipun tubuhnya terluka parah, dia tetap mencoba bertahan dengan seluruh kekuatannya. Energi liarnya mulai bergabung dengan darah esensi yang ia muntahkan, menciptakan skala merah besar di udara yang melindunginya dari serangan formasi. Namun, meski telah mengeluarkan seluruh kekuatannya, pelindungan itu hanya bertahan sesaat. Garis cahaya merah menghantam perisai dan dalam sekejap, skala itu retak dan meledak. Tubuh ular iblis berkepala 3 terhempas ke belakang, berlumuran darah. Kali ini, bahkan dia tidak bisa menyembunyikan ketakutannya lagi. Dia tahu formasi ini akan terus menyerang sampai dia hancur berkeping-keping. Di luar formasi, Lindong tetap mengamati dengan seksama. Di tengah-tengah serangan formasi, ia menyadari sesuatu. Ada jeda singkat antara serangan formasi. Meskipun sangat cepat, jeda ini bisa menjadi kesempatan satu-satunya untuk menyerang atau melarikan diri. Tubuh Lindong kemudian bergerak. Sayap naga hijau yang muncul di punggungnya mengeluarkan suara desir lembut. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi bayangan cahaya melesat ke arah kolam lava. Dengan kekuatan hisapnya, dia meraih objek berharga yang ada di dalam kolam itu, serum kelahiran spiritual inti. Namun, saat dia mencoba melarikan diri, formasi itu menyala kembali. 2 garis cahaya merah melesat ke arahnya. Tanpa ragu, Lindong memanggil kuali langit terbakar yang datang dan menghantam garis-garis cahaya itu. Ledakan keras terdengar, namun kuali itu berhasil menahan serangan formasi. Namun, tepat saat Lindong hendak melarikan diri dari formasi, suara serak dan menyeramkan terdengar dari belakangnya. Suara itu berasal dari ular iblis yang berkata, "Kau berpikir akan pergi begitu saja? Kau harus mati di sini, Lindong." Ular iblis berkepala 3 muncul lagi. Kali ini tubuhnya bengkak, tanda bahwa ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Tanpa sempat Lindong menghindar, tubuh ular iblis itu meledak, memuntahkan darah dan energi yang sangat besar. Ledakan itu begitu kuat sehingga tubuh Lindong terhempas kembali ke kolam lava, memuntahkan darah segar dari mulutnya. Seketika, formasi di sekelilingnya menyala terang. Lebih dari selusin garis cahaya merah mengarah langsung ke Lindong. Sehingga dalam kepanikan, dia melihat ke arah kolam lava. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke dalamnya, berharap panas dari lava akan melindunginya dari serangan formasi. Namun, ketika tubuhnya menyentuh lava, Lindong menyadari sesuatu yang mengejutkan. Bukannya panas, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dunia di bawah lava itu tampak terisolasi dari dunia luar, seolah ada dimensi lain yang tersembunyi di dalamnya. Lindong membuka matanya dengan kebingungan, melihat pemandangan yang benar-benar berbeda. Saat ini, Lindong hanya berdiri terdiam, seolah dunia di sekelilingnya membeku dalam keheningan abadi. Tempat ini tersembunyi di bawah kolam magma yang ia lompat beberapa saat sebelumnya, membuatnya terguncang. Kegelapan yang menyelimuti wilayah ini seperti langit malam tanpa bintang, begitu pekat hingga meresap ke tulang, memberikan aura mencekam. Namun, bukan kegelapan itu yang membuatnya takjub. Pemandangan paling mencengangkan yang ia saksikan adalah sungai magma selebar 10.000 kaki yang mengalir perlahan di tengah kegelapan. Magma yang mengalir ini tampak terjalin satu sama lain dalam pola yang kompleks dan misterius. Seperti naga magma raksasa yang merangkak di tengah malam, cahaya merah tua dari magma yang menyala membuat kontras yang mencolok dengan kegelapan di sekitarnya, memberikan perasaan bahwa wilayah ini bukanlah dunia yang Lindong kenal. Lindong menarik nafas dalam-dalam, matanya terpaku pada sungai magma yang berpotongan dan terhubung seperti jalinan yang sangat rumit. Adegan ini adalah salah satu pemandangan paling spektakuler yang pernah ia lihat. Bagaimana mungkin seseorang atau sesuatu menciptakan hal sebesar ini? Siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu untuk mengendalikan dan membentuk dunia ini? Pikiran Lindong terus berputar, mencoba memahami makna di balik pemandangan ini. Ia meneguk ludah, mencoba menenangkan dirinya. Ia menyadari bahwa kolam magma di atas bukanlah rahasia terbesar dari tempat ini. Apa yang ia lihat sekarang jauh melampaui apapun yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Lalu dengan hati-hati, ia mulai memeriksa setiap sudut sungai magma itu. Mata tajamnya berusaha menangkap setiap detail, seolah mencoba menguraikan misteri di balik pola sungai magma yang terus mengalir. Setelah beberapa saat, Lindong mulai menyadari sesuatu yang lebih besar. Sungai-sungai magma itu ternyata tidak mengalir sembarangan. Mereka membentuk pola susunan yang sangat besar. Duk, 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 duk. Jantungnya berdegup kencang.
ketika ia menyadari bahwa susunan ini bukanlah susunan biasa. Skala dan kompleksitasnya tidak dapat diukur oleh siapapun yang ia kenal. Lindong menghapus keringat dingin dari dahinya. Tak bisa dipungkiri, susunan magma ini memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa. Bahkan para praktisi tahap tertinggi akan berada dalam bahaya besar jika mereka terperangkap di sini. Tapi, siapa yang membuat susunan ini dan untuk tujuan apa? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggelayuti pikiran Lindong saat ia melihat lebih dekat ke arah titik pertemuan dari semua sungai magma tersebut. Semua aliran magma itu akhirnya bertemu di sebuah danau magma yang besar, di mana gelembung-gelembung terus meletus dari permukaan magma merah tua yang menyala. Dan di tengah-tengah danau magma itu melayanglah sebuah peti mati batu berwarna merah tua. Peti mati itu seolah-olah terbentuk dari kristal magma itu sendiri, mengambang tenang di atas danau. Mata Lindong membelalak saat ia menyadari bahwa ada seseorang di dalam peti mati tersebut. Sesosok pria misterius dengan tubuh ramping dan rambut merah panjang terbaring di dalam peti itu. Meskipun matanya tertutup, pria itu tampak penuh keagungan dan wibawa yang luar biasa. Lindong hanya bisa berdiri tertegun, terpengaruh oleh pemandangan ini. Saat ia memandang lebih lama pada pria itu, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Darah di tubuhnya perlahan mendidih, seolah-olah ada kekuatan misterius yang merasuk ke dalam dirinya. Dengan cepat, Lindong mengalihkan pandangannya, menyadari bahwa memandangi pria itu terlalu lama bisa berakibat fatal. Jelas Lindong dengan perasaan takut, Lindong mulai bertanya-tanya, siapakah pria ini? Perasaan bakar diri yang muncul dari sekedar menatap pria itu membuatnya merinding. Peti mati batu yang melayang di atas danau magma tampak memancarkan fluktuasi energi yang luar biasa. Fluktuasi itulah yang tampaknya menggerakkan susunan besar ini, seperti jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Susunan magma ini seperti naga besar yang melilit wilayah ini, menjaga sesuatu yang tersembunyi jauh di bawah permukaan. Saat Lindong terus meneliti susunan itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tampaknya susunan ini tidak hanya sekedar pelindung atau perangkap. Susunan ini lebih mirip penjara, seolah-olah ada sesuatu yang dikurung di bawahnya. Ia bisa merasakan kegelapan yang begitu dalam di bawah susunan ini. Kegelapan yang tidak bisa ditembus bahkan oleh cahaya magma yang paling terang sekalipun. Dengan cepat, Lindong menyadari bahwa susunan ini dibuat untuk menyegel sesuatu. Namun, segel ini kembali membuat Lindong bertanya-tanya, apa yang disegel di bawah sana? Apa yang begitu mengerikan hingga membutuhkan susunan sebesar ini untuk menahannya? Perasaan dingin merayap naik dari kaki hingga ke tengkorak Lindong. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan itu, sesuatu yang memperhatikan setiap gerak-geriknya. Melihat hal demikian, Lindong pun berspekulasi kalau tempat ini terlalu berbahaya sehingga dirinya tidak boleh terlalu lama tinggal di tempat ini. Tanpa berpikir panjang lagi, Lindong memutuskan untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Ia berbalik untuk menuju ke arah cahaya merah yang merupakan pintu masuk ke dunia ini. Namun, saat ia mulai bergerak, sebuah cahaya putih tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Cahaya itu melesat keluar dengan kecepatan luar biasa, terbang langsung ke arah peti mati batu di tengah danau magma. Lindong sontak tertegun karena cahaya putih itu ternyata adalah jimat batu misterius yang selama ini bersama peti mati tersebut. Tanpa bisa dia cegah, jimat batu terbang dengan sendirinya menuju pria misterius di dalam peti mati. Lindong hanya bisa menyaksikan dengan ngeri, tak mampu menghentikan pergerakan jimat tersebut. Detik itu juga, perasaan tidak nyaman semakin kuat di dalam dirinya, seolah-olah ia telah terlibat dalam sesuatu yang jauh di luar pemahamannya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.